Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Trimilaini dengan NIM 23111-04001. Saya Zulfa Mustafa Aryais Wahyudi dengan NIM 010. Dan saya Sei dengan NIM 2301104080. Saya Christian Felix dengan NIM 231110401. Saya Masulado Julianti dengan NIM 23111040004. Saya Saki Visam Saputra dengan NIM 23111040024. Saya Maulana Kakak Halim Wijarana dengan NIM 23111040034. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang order of growth secara intuisi. Nah, diketahui pembahasan minggu lalu atau pertemuan minggu lalu itu kan tentang pembuatan teh ya. Jadi problemnya itu membuat teh, tapi algoritmanya itu banyak. Diketahui bahwa algoritma itu kan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi problem dalam pembuatan teh itu algoritmanya macam-macam. Ada yang masak air dulu, ada yang tehnya dulu, ada yang ditambahin gula, adapun yang nggak ditambahin gula itu kan berbeda-beda ya. Nah, jadi itu dapat disimpulkan bahwa problemnya satu, tapi algoritmanya itu lebih dari satu atau banyak. Nah, dari sini tuh kita nyari mana sih algoritma yang lebih efisien. Nah, di sini kita akan membahas analisis efisiensi itu pada algoritma. Nah, perlu diketahui juga bahwa efisiensi itu berpengaruh ketika pada besar kecilnya inputan. Jadi di sini akan mencari tahu inputan mana yang lebih besar. Nah, ada dua algoritma yang akan bakal kita bahas. Mana sih algoritma yang lebih efisien? Yang pertama itu ada algoritma quadratic time dan algoritma linear time. Mengenai efisiensi algoritma bakal dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Oke, berlanjut, yaitu tentang masih sama di penjelasan tentang order of growth tadi ya. Jadi dari kompleksnya informasi yang sudah disuguhkan tadi, kita bisa ambil penjelasan simpel lagi tentang order of growth itu adalah tentang gimana tentang suatu algoritma itu menjadi kompleks berdasarkan inputan yang masuk ke dalam sistem algoritmanya. Di sini kita ambil contoh tiga besar. Yang utama itu ada konstan, linear, sama kuadratik. Dan begini contoh implementasinya. Sebentar. Ya, di sini kita bisa lihat tiga contoh implementasinya ya. Yang pertama itu ada O konstan. Jadi O konstan ini algoritma yang masih berjalan secara stabil. Jadi algoritmanya itu tidak terpengaruh oleh inputan. Kita bisa lihat contoh mobil di jalan raya ini bergerak secara konstan dan stabil sesuai dengan kecepatannya. Nah, untuk yang kedua di sini adalah O linear. Jadi O linear ini adalah algoritma yang dimana inputannya semakin bertambah sedikit demi sedikit, maka waktu eksekusinya itu akan semakin lambat atau memakan waktu. Di sini kita lihat mobil yang berwarna oranye ini ada 3. Lalu untuk arah panah ini adalah menggambarkan kecepatan mobilnya. Jadi kita bisa lihat dari antara gambar 1 sama gambar 2 itu jarak anak panahnya itu semakin pendek. Dari yang tadinya panjang semakin pendek dan semakin pendek lagi untuk mobil di depannya. Nah, untuk implementasi terakhir adalah O kuadrat. Jadi O kuadrat ini adalah algoritma yang eksekusinya itu semakin memakan waktu atau waktunya semakin bertambah drastis ketika inputannya itu semakin banyak. Contohnya di sini ada mobil warna merah marun sama mobil warna oranye. Di sini kita bisa lihat ada banyak mobil-mobil yang berhubung di sini.
yang dimana kita bisa lihat anak panahnya itu tidak terlihat lagi atau mobil sedang berhenti. Ini seperti gambaran tentang algoritma yang dimana semakin dia banyak permintaan yang masuk, maka proses yang dibutuhkan untuk eksekusi itu akan semakin lama. Jadi mungkin kita bisa ambil penjelasan terakhirnya di sini bahwa order of growth itu nggak merhatiin detail-detail dari nilai konstanta dari algoritma sistemnya itu, melainkan order of growth ini melihat tentang perilaku algoritmanya itu apabila dia ditambahkan inputan-inputan yang semakin banyak setiap waktunya. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah penjelasan analisisnya, ini akan dijelaskan oleh Marcel. Oke, baik. Mungkin bisa scroll ke atas. Nah, aku akan melanjutkan tentang soal ini ya, tentang contoh analisis efisiensi. Mungkin di sini yang aku dapat dari soal tersebut itu kan untuk pertanyaannya, algoritma manakah yang memberikan efisiensi yang lebih baik untuk ukuran input yang lebih besar? Di sini kan ada dua algoritma juga. Nah, algoritma pertama itu ada menggunakan kuadrat time, dan untuk algoritma kedua itu menggunakan linear time. Dan mana sih yang lebih efisien untuk atau lebih baik untuk inputan yang lebih besar? Nah, di sini setelah yang saya dapat itu kita misalkan ada inputan data ada satu data. Nah, ketika kita masukkan ke kuadrat itu akan menghasilkan 0,01 detik. Ini dijumlahkan sesuai ini Microsoft Excel. Nah, jadi kalau kita masukkan datanya itu 1, nah itu akan menghasilkan 0,01 detik kalau dikuadratkan. Tetapi kalau kita linearkan itu akan menghasilkan 100 detik. Di mana di sini kan yang linear tentunya yang lebih lama, sedangkan yang dikuadratkan itu yang lebih cepat. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa yang kuadrat itu lebih efisien daripada yang linear. Tetapi ketika kita menginputkan data 10, nah itu juga sama. Ketika kita kuadratkan itu akan menghasilkan 1 detik, dan ketika kita linearkan itu akan menghasilkan 1000 detik. Di sini kita juga bisa lihat yang dikuadratkan itu akan lebih efisien daripada yang linear. Jadi intinya itu untuk data dari 1 sampai sebelum 10.000 itu akan lebih efisien kuadrat daripada linear. Tetapi ketika kita menginputkan data 10.000 ke atas, itu akan yang lebih efisien itu adalah yang linear. Jadi ketika kita menginputkan datanya 10.001, itu akan yang lebih efisien itu adalah yang linear. Jadi intinya itu intuisi kita itu benar bahwa sesungguhnya yang kita kuadratkan itu akan lebih lama, lebih besar nilainya daripada tidak dikuadratkan. Jadi intuisi ini buat apa sih gitu? Jadi buat untuk menunjukkan gitu bahwa ini tuh bisa dibilang kuadrat itu tuh akan selalu lebih tidak efisien daripada linear di input yang lebih besar. Nah, jadi untuk jawaban pertanyaannya itu mana yang lebih efisien atau yang lebih baik untuk ukuran input yang besar, tentunya yang linear gitu. Sebesar apa sih gitu? Ya itu tadi, ketika kita datanya mulai dari 10.000 ke atas, 10.001 gitu, sampai seterusnya sampai tak hingga itu sudah termasuk linear gitu. Akan yang linear itu akan selalu lebih efisien daripada yang kuadrat. Jadi yang kuadrat itu tuh bisa dibilang lebih baiknya itu sementara aja gitu. Kalau datanya itu 1 sampai sebelum 10.000 gitu. Nah, tapi ketika datanya udah 10.000 ke atas itu akan lebih kalau datanya 10.000 ke atas itu sudah termasuk linear dan itu akan lebih efisien. Ya, kayak gitu. Terus ibaratin itu
yang dilihat itu bukan masa lalu, tetapi yang dilihat itu dari hari ini sampai seterusnya. Gitu. Mungkin untuk analisis efisiensi akan dijelaskan oleh Hisham. Halo. Oke. Di dalam prinsip analisis efisiensi ini berdasarkan order of growth yang menunjukkan bahwa algoritma dan kompleksitas suatu linear akan menjadi lebih efisien daripada algoritma dengan kompleksitas kuadratik saat ukuran input pertama besar. Nah, hal ini terjadi karena algoritma linear memiliki peningkatan waktu yang proporsional terhadap ukuran input, sementara algoritma kuadratik meningkat lebih cepat. Dengan demikian, memahami order of growth membantu kita memilih algoritma yang tetap efisien dan scalable untuk inputan yang lebih besar, karena fokusnya ada pada perilaku efisiensi dalam jangka yang panjang. Nah, itu saja untuk analisis efisiensi. Lanjut ke tabel bagian Ung Peng Seng. Oke, baik. Sekarang saya dibaca di bahasa Inggris ya. Okay, guys, let's continue this, and I will express more about what is the function of in order of increased growth rate. In fact, I would like to invite all every eyes to focus on the graph here from the bottom. So you can see the line from the bottom is we call line number 1 in constant. After that, we can see the log n, the line of log n, which is a little bit above the constant. After that, you can see the line of n, which is a little bit more above than the log n, and then you can see the n log n. So for the n log n, it's a little bit above than that one also. And after that, you can see the n square, and you can see the high one is 2 the power of n, and then you can see n the power of 3 and n the power of n. So in this case, I would like to express this. You can see in here, inside this graph, that all the exponential. Do you know what is the exponential? Exponential is talking about the group of number that has the power on the top of that, like to the power of n and the power of 3 and the power of n, something like that. So it means that all the exponential case are the highest amount of number between all of that line. You can see n the power of 2 to the power of n and the power of 3 and then the power of n are the top 4 of that line. And you can see the constant, which is number 1. If we call from number 1, the constant is the lowest one, and following by log n, and n log n, something like that. So please move to the next one. I will express about this. So you can see the first one is that order of the growth, and then the description, and 1 is the constant, and log n is the logarithmic, and then the n is the linear one, and also we move on to n log n is the linear logarithmic, and then we can see the quadratic, it is n square, and then the cubic, it means n cube, n the power of 3, and then you can see the exponential. Actually, the quadratics and the cubic is inside the exponential, but they have the special names for them because they have square and they have cube. They have the power of 3, we call cube, and the power of 2, we call square, something like that. So you can see, even though we write like this, you can notice that all the exponential are the highest one. I mean that from the bottom are the highest amount of number, and the constant is still the lowest one. I mean that the lowest amount. So please following by this
amount or mean this description and this order, it makes your order of growth not not being confusing. So if you follow like that, you will not confuse. And yes, I think this all from this part. So move a little bit more. So I give you an example of this. Like you can see in here, I want you to focusing on when n equal to 2 this time. I want you to focus when n is equal to 2. So we have arranged here the growth of the growth is that 1 log n log n 3 n cube, and then 2 the power of n. So you can see in here, actually, if n equal to 1, and the constant still 1, still number 1, because the constant is the straight line is 1. So for the log n, if n is equal to 2, the log n is not exactly 1, but it's 1 point something. But this one we use the linear one. We use the natural number, so we cannot use the we cannot use the comma, or we cannot use the decimal number. So we go this one to 1, and then when n is equal to 2, yeah, actually n we will equal to 2. And then if when n log n is equal to 1 at the moment I mentioned on the bottom. So if n equal to 2, so the log n is equal to 2 times 1 equal to 2 also. For the n to the power of 2, it means that 2 the power of 2. If 2 the power of 2 is equal to 4, and then when n the power of 3 and n equal to 2, so it means that 2 the power of 3 equal to 8. And then lastly is 2 the powers of n. When 2 the powers of n, it means that 2 the powers of 2 equal to 4. So you can see this, the growth and the comparison that I explained at the moment. You can see that when the constant is the lowest one, and the exponential groups are the highest volume or the largest amount of this comparison. So you can see 1 is less than log n, and log n is less than n is less than n log n is less than the exponential groups. You can see there. So I think this is all my questions. So I conclude my part a little bit. It means that you have to follow all this construction. It means that for the follow the order. Like you have to know that 1 is the constant. So the constant is the lowest one. After that, you have to know that exponential 1 is the highest one or the largest amount. So I think I don't want to waste more time. So I move this one to Felix. Felix, take your time. Yes, thank you for the time. Sekarang saya akan menjelaskan bahwa secara tabel kita lihat bahwa pertumbuhan angkanya itu sangat berbeda drastis, di mana konstan, linear, dan kuadratik itu memiliki perbedaan yang sangat besar. Mereka ini memiliki keuntungannya masing-masing, yang dimana konstan inputnya mau berapapun dia hanya akan menetap pada satu angka saja, yaitu namanya saja konstan. Jadi dia hanya akan melakukan inputan sesuai bilangan konstan yang ada. Nah, sedangkan linear dia akan bertumbuh bersama dengan jumlah inputnya yang dimasukkan. Jadi misalnya inputnya sedikit, ya dia sedikit. Jika inputannya banyak, maka dia akan banyak. Berbeda dengan kuadratik. Kuadratik itu jika inputannya banyak, maka dia akan semakin membengkak angkanya, yang dimana itu terkadang dapat membuat overload atau overmuatan, yang dimana terkadang itu dia dapat disalib oleh bilangan dapat disalib oleh yang linear, yang dimana dia bertumbuh dengan jumlah inputan yang masuk, sehingga bilangan kuadratik itu menurut saya hanya lebih baik digunakan pada bagian-bagian tertentu saja, yang dimana angkanya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, sehingga dia dapat menyelesaikan task dengan jumlah muatan yang sesuai dan tidak terlalu berat.
Dan berikut ini saya serahkan kepada kakak untuk kesimpulan dan penutupan. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, order of growth adalah memahami perbedaan signifikan dalam efisiensi algoritma ketika berhadapan dengan data yang lebih besar. Analisis ini membantu kita memilih algoritma yang tidak hanya efisien untuk input kecil, tetapi juga dapat diskalakan dengan baik ketika menghadapi data yang besar. Algoritma dengan pertumbuhan yang lebih lambat seperti O log n atau ON akan selalu lebih disukai dalam banyak kasus karena mereka dapat menangani ukuran input yang lebih besar tanpa peningkatan waktu eksekusi yang drastis. Sebaliknya, algoritma dengan kompleksitas eksponensial atau kuadrat harus dihindari untuk input yang besar karena waktu eksekusinya akan tumbuh dengan sangat cepat dan tidak praktis. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.